Kemana-mana saja bisa berkah itu berada, Pak Ustadz. Banyak. Ke umur dia kasih umur. Kemudian umur itu digunakannya untuk yang baik. Umur apa namanya? Umur berkah. Bagaimanakah umur yang berkah itu? Umur yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Tapi ada juga umur yang tak berkah, kebalikannya. Apa itu? Dikasih Allah umur tapi tak digunakan untuk kebaikan. Inilah umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran yang hadir, Bapak Ibu, para jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Tentu nikmat iman dan Islam. Begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat, berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepadanya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kala dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara tentang menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadna bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini berbicara tentang keberkahan. Berkah itu ada dalam agama. Kalau ditanya berkah itu apa ya? Berkah itu menurut para ulama an-ni'mati waz-ziyadah. Artinya nikmat yang ditambah Allah kepada sesuatu. Contoh, kalau ini air, ya, didoakan Ustadz Haidir, ya, akhirnya air ini jadi obat, berarti air ini berkah. Kenapa? Sudah dititipkan Allah an-ni'ma wa ziyadah tadi, lalu bermanfaat, itulah berkah. Kalau bermanfaat dia
lalu kita gunakan, diminum, apa yang kita rasakan tadi sakit jadi sehat, berkah. Ya, itu berkah. Apakah kita bisa mendapatkan keberkahan seseorang itu karena dia dihunjuk oleh Allah sebagai orang saleh, orang taat beribadah? Bisa. Ketika yang dihunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan keberkahan lalu mati seorang soleh tadi, bisakah kita untuk mendapatkan keberkahan itu? Menurut para ahli sunnah wal jamaah bisa. Maka banyak orang berziarah ke makam aulia. Untuk apa? Mendapatkan berkah. Loh, kenapa pula minta berkah sama yang mati? Siapa bilang mati? Orang yang mati itu tidak mati, cuma pindah alam, bukan mati. Nah, ya ingat ya, orang yang mati itu bukan mati, bal ahya, mereka itu hidup, cuma beda alam. Makanya banyak orang cari berkah untuk mendapatkan berkah, ziarah ke makam aulia, ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan berkah. Cuma orang yang memang tak senang dengan berkah ini baru bilang tidak bisa kita untuk mendapatkan berkah, untuk mengambil berkah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah bisa, karena keberkahan yang ditunjukkan Allah itu sudah ada orang-orangnya. Bisakah Ustadz termasuk? Wallahu alam. Menurut saya belum. Kenapa? Saya belum ulama seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Saya ustadz penceramah, ya. Nah, jangan bilang saya ulama, saya penceramah. Makanya kalau ulama itu ngajar, nggak pernah mandang wajah kita. Kami dulu teringat kuliah di Universitas Wasliyah, laki-laki sebelah ini, perempuan sebelah sini. Nah, tak gabung kami. Nah, udah mendengar suara aja lah. Nah, begitulah hebatnya dulu. Nah, alhamdulillah yang mengajar kita dulu di kuliah, ulama-ulama pakai kain yang ngajar. Yang paling muda pada saat itu dosen kami Profesor Hasballah Taib, baru pulang dari Libya pada saat itu. Yang lain tuh kain semua. Bayangkan satu kebahagiaan yang mengajar ulama, walaupun tak pala semua ilmunya, tapi kalau nahu sorob tuh masih diajarkan kepada kita. Luar biasa. Itulah satu kesyukuran kita kepada Allah, yang ngajar kita itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berkah. Jadi berkah itu ada. Tadi sudah kasih contoh. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan Baitullah itu adalah bibakkata mubarakah. Bibakkata mubarakah, rumah yang berkah. Makanya orang setiap melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Mekah kan minta berkah, berdoa. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah ketika kita berada di Ka'bah. Bermunajat kita, bukan bermunajat menghadap batu, rusak lagi. Kan ada juga orang, ngapain kita ke Mekah, kesanan kita nyembah batu pula katanya. Salah, ya, itu salah pandangan. Ya, Abu Umar bin Khattab pernah mengatakan, katanya begini,
Kalaulah tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah, menghadap batu, aku tidak akan mau, kata Umar bin Khattab. Karena Nabi pun melakukan demikian. Itulah dia Bakkata mubarakah, rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di situ semua berkah bisa kita minta. Nah, itu berkah. Berkah itu ada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Talib pakciknya, karena kebetulan Abu Talib banyak kali anaknya, ditambah pula lagi Nabi dirawatnya, sampai anak-anak Abu Talib mengatakan, bertambah lagi beban kita, bertambahlah makan. Padahal tidak. Allah kasih titipan tadi, ziyadah an-ni'mah tadi, Arab ke satu nasi tempat itu. Begitu dinikmati, semua kenyang. Apa dari sini? Berkah. Siapa yang memberi berkah itu? Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berpusat kepada Allah. Cuma Allah bisa kasih berkah itu kepada siapa saja yang Dia tunjuki. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi itulah dia berkah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mencukur rambut, udah mengintip para sahabat mau mengambil rambut potongan Nabi. Untuk apa? Disimpan supaya berkah. Konon katanya dalam riwayat, kalau dipegang rambut Nabi itu mau berapa helai pun disimpan, kalau perang selalu berhasil. Berarti ada apa di dalam rambut? Allah titipkan keberkahan. Begitu menurut riwayat yang saya baca. Percaya ada berkah, Bu? Percaya. Nah, ini dia. Cuma berkah itu tidak akan dapat, ya kan, bila tidak diberikan oleh Allah. Lalu kalau kita jabarkan, kemana-mana saja bisa berkah itu berada, Pak Ustadz? Banyak. Ke umur dia kasih umur, kemudian umur itu digunakannya untuk yang baik. Umur apa namanya? Umur berkah. Bagaimanakah umur yang berkah itu? Umur yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Tapi ada juga umur yang tak berkah, kebalikannya. Apa itu? Dikasih Allah umur tapi tak digunakan untuk kebaikan. Inilah umur laknat. Udah tua, entah kapan tobatnya. Udah tua, entah kapan dapat hidayahnya. Awak berpikir kalau mati jadi apalah awak nih? Iya. Jadi-jadian lah kurasa. Iya kan? Untunglah mati pasik pula. Allahu Akbar. Apa itu? Mati nyungkap mabuk. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau orang yang mati mabuk itu disolatkan? Solatkan. Imam Syafi'i mengatakan masih ada haknya untuk disolatkan walaupun pasik. Umur yang berkah. Bagaimana umur yang diberikan Allah, bagaimana umur yang masih tersisa ini kita gunakan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya umur berkah. Nah, ya, ini namanya umur berkah. Umur yang tak berkah lawan dari tadi. Jadi kalau bisa, mari kita gunakan umur yang diberikan Allah ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kita keberkahan umur. Makanya ada doa, Allahumma barik umurana. Ada salah satu, ya Allah berkahilah umurku. Bagaimana umur yang berkah?
umur yang digunakan untuk ibadah kepada Allah itu baik-baik saja. Atau ada enggak berkah rezeki? Ada kan? Allahumma barik arzaqana, ya Allah berkahilah rezeki kami. Ternyata di rezeki itu pun ada berkah. Bagaimana rezeki yang berkah tuh? Alhamdulillah, tak pala banyak rezekinya, tapi cukup semuanya. Itulah berkah. Gaji tak pala memadai, tapi bisa nyewa rumah, bisa nyekolahkan anak. Alhamdulillah, tamat anak semuanya dengan kerja yang tidak sesuai, tapi karena Allah titipkan keberkahan dari rezekinya tadi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terselesaikan semuanya. Apa namanya ini? Rezeki yang berkah. Kenapa rezeki berkah ini dititipkan Allah an-ni'mah wa ziyadah tadi? Karena pula hasil yang dia usahakan itu dari hasil halalan thayyibah. Tapi ingat, kalau ingin mendapatkan rezeki yang berkah, usahakan dengan jalan yang halalan thayyibah. Nah, udah halal baik pula, ya kan? Halal baik. Nah, jangan makan yang haram, mau zatnya maupun sifatnya, jangan. Dua, ternyata berkah bisa kepada rezeki. Apalagi berkah itu juga bisa kepada keturunan. Namanya keturunan yang berkah. Siapa keturunan yang berkah? Itu kata Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, Tuhan, kurniakan kepadaku suamiku, istriku, anakku, imamnya juga semua qurrata a'yun. Apa itu? Agama. Agama inilah yang memberikan keberkahan di dalam suatu kelompok, satu rumah tangga, keturunan. Artinya apa? Keturunan yang saleh dan salihah, keturunan berkah. Alhamdulillah, tiga nanya habis semua. Zuriat berkah. Inilah doa kita selalu. Allahumma ja'al auladan salih was salihah. Inilah berkah. Jadi berkah itu kemana dia bisa masuk, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada keturunan yang berkah. Mana keturunan berkah itu Pak Ustadz? Itulah keturunan ahli agama. Masya Allah. Kita ingin Bu keberkahan itu? Ingin Pak Ustadz, ya, ingin kali kita keberkahan. Mudah-mudahan keberkahan yang kita sampaikan tadi masuklah kepada kita semua. Berkah umur, berkah rezeki, berkah keturunan, ya. Subhanallah, rasanya hidup ini bahagia. Lalu inilah yang dikatakan keberkahan di dalam kehidupan. Banyak-banyak berdoa Bu, minta berkah dalam kehidupan, insya Allah. Ya, jadi kesimpulannya, berkah ini adalah yang diberikan Allah kepada siapa yang ditunjuki oleh Allah orangnya, dan juga berkah ini bisa diberikan Allah kepada sesuatu benda sehingga mendatangkan manfaat. Sama lah tadi saya bilang tadi, ya. Cuma yang saya bilangkan tadi, untuk mendapatkan berkah sama Ustadz, air minum tak mau orang lagi. Itu air minum Ustadz, sisa itu. Bengean pula Ustadz, nanti kono pula aku. Jawaban orang macam-macam ya Pak ya. Padahal kita mengambil berkah. Ya kan? Mengambil berkah. Ya, mudah-mudahan semua jamaah ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu baru ditanya, Pak Ustadz,
Sama siapa diberikan Allah keberkahan tuh? Kata ayat yang kita baca tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Cuma dua saja dikasih Allah orang yang mendapatkan berkah. Pertama amanu, orang yang beriman. Kedua wattaqau, adalah orang yang bertakwa. Demikianlah dulu pengkajian kita tentang menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah itu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.